Hai, apakah kalian pernah mendengar nama Thomas Alva Edison atau Albert Einstein? Atau kalian pernah melihat tokoh ini? Ini? Itu? Atau tokoh ini? Atau jangan-jangan kalian sudah kenal dengan mereka semua? Yap, mereka adalah ilmuwan-ilmuwan dunia yang terkemuka baik dengan teori maupun penemuan-penemuan yang mereka hasilkan. Pernahkah kalian berpikir dari mana sih mereka bisa menemukan teori dan penemuannya? Atau bagaimana sih caranya sampai akhirnya teori dan penemuan mereka bisa diakui dan dikenal oleh seluruh dunia sampai sekarang ini? Mau tahu? Untuk itu, yuk mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat rumah belajar? Bagaimana kabarnya nih hari ini? Semoga kalian selalu tetap dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, bersama saya, Satria Ramadan dari SMP Negeri 4 Nabire, kita akan bersama-sama mempelajari salah satu topik atau materi dari pembelajaran IPA tentunya. Kira-kira apa ya materinya sahabat? Yuk langsung kita mulai. Nah sahabat, kali ini kita akan belajar tentang suatu istilah nih yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu yang pertama, sahabat mampu memahami konsep metode ilmiah. Yang kedua, sahabat mampu menyebutkan langkah-langkah metode ilmiah. Lalu yang ketiga, sahabat mampu menjabarkan setiap proses dalam langkah-langkah metode ilmiah. Lalu yang keempat, sahabat mampu menerapkan langkah-langkah metode ilmiah secara sederhana dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan metode ilmiah? Kalau sahabat ingat nih, di awal tadi saya sempat menyinggung beberapa tokoh ilmuwan dunia. Sebenarnya bagaimana sih cara mereka dapat menemukan penemuan-penemuan dan teori-teorinya? Apakah Thomas Alva Edison ataupun Albert Einstein secara langsung mendapatkan hasil temuannya? Secara tiba-tiba begitu? Atau secara kebetulan? Apakah seperti itu? Nah, jawabannya tentu saja tidak, dan tentu saja bukan seperti yang tadi ya. Albert Einstein maupun Edison maupun ilmuwan-ilmuwan yang lainnya, mereka menggunakan langkah-langkah atau metode tertentu untuk menemukan hasil temuan dan teori-teorinya. Agar apa? Agar nantinya penemuan-penemuan mereka, teori-teori mereka dapat dipertanggungjawabkan dan diakui oleh masyarakat luas. Nah, langkah-langkah metode tertentu yang mereka gunakan itulah yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses atau langkah yang sistematis, teratur dan tersusun yang digunakan untuk memperoleh suatu konsep, teori, atau pengetahuan dan pemecahan masalahnya sehingga didapatkan kesimpulan yang terbukti dan dapat dipercaya. Oke sahabat, berdasarkan pengertian tadi, ternyata metode ilmiah adalah langkah-langkah yang sistematis. Artinya berarti langkah-langkah yang berurutan. Nah, apa saja sih langkah-langkah dalam metode ilmiah itu? Mari kita bahas satu persatu. Nah, langkah yang pertama adalah sahabat harus mampu merumuskan masalah. Merumuskan masalah yaitu menentukan permasalahan yang diangkat dan bisa terselesaikan. Biasanya masalah-masalah yang terjadi di sekeliling kita. Merumuskan masalah biasanya dengan kalimat tanya yang jelas dan mudah dimengerti.
Setelah kita mendapatkan rumusan masalah, kemudian langkah yang kedua, kita harus mengumpulkan informasi dan data. Mengumpulkan informasi dan data bisa dengan cara observasi, studi literatur, ataupun mencari sumber-sumber dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Setelah kita memperoleh informasi dan data yang kita butuhkan, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat hipotesis. Membuat hipotesis adalah menentukan dugaan atau jawaban sementara. Nah sahabat, setelah kita membuat hipotesis, langkah yang keempat yaitu kita melakukan eksperimen atau percobaan. Eksperimen atau percobaan dilakukan untuk membuktikan hipotesis dengan cara pengamatan, pengukuran, penghitungan, atau metode-metode yang lainnya. Langkah selanjutnya yaitu sahabat melakukan analisis data. Menganalisis data yaitu mencatat, mengolah, dan mengatur data hasil eksperimen atau uji coba yang telah dilakukan. Setelah data kita analisis, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan yaitu membuat rangkuman dengan terstruktur hasil analisis data yang sudah diperoleh. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari rangkaian masalah yang akan kita selesaikan. Oke sahabat, kita sudah sampai di langkah metode ilmiah yang terakhir, yaitu mengkomunikasikan hasil penelitian. Mengkomunikasikan hasil penelitian adalah menyampaikan hasil penelitian yang tersusun dengan sistematis, baik secara tulisan, yaitu laporan, koran, jurnal, ataupun majalah, maupun secara lisan, yaitu dengan seminar ataupun presentasi. Nah, sahabat rumah belajar, itu tadi penjelasan tentang langkah-langkah metode ilmiah. Gimana? Mudah bukan? Kalau sahabat rumah belajar agak sulit untuk mengurutkan ataupun menghafal ketujuh langkah tadi, tenang saja, saya kasih tipsnya ya. Sahabat bisa mencoba menghafalkan kalimat berikut ini. Masih persis pulpen. Masih persis pulpen. Oke sahabat, itu tadi seluruh rangkaian materi pembelajaran tentang metode ilmiah. Sebagai bahan latihan, coba sahabat mencari suatu permasalahan, kemudian kalian pecahkan dengan menerapkan langkah-langkah metode ilmiah yang tadi sudah kita pelajari tentunya. Jangan lupa dicoba di rumah ya sahabat. Baik sahabat rumah belajar, demikianlah video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar bersama Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Saya Satria Ramadan, salam Rumah Belajar, dan sampai jumpa.